Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah hari ini semuanya pada semangat untuk memulai pelajaran kita pada hari ini? Pasti semangat ya. Nah, di pelajaran kita, sebelum kita memulai pelajaran PKN pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai semua itu dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Uh, Hari ini tuh kita akan membahas tentang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang mencintai lingkungan. Sebelum itu kita nyanyi lagu Lihat Kebunku yuk anak-anak. Semuanya pada tahu kan lagunya? Oke, mari kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, kenapa sih ibu kita harus nyanyi lagu itu? Karena hari ini kan kita akan membahas tentang mencintai lingkungan. Anak-anak ada yang tahu nggak arti tentang lingkungan? Ada yang bisa sebutkan? Oke, ibu jelasin aja ya. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia kita atau makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia. Maksudnya gimana ya Bu? Jadi tuh kayak apapun di sekitar kita ini, di sekitar kita yang manusia ini atau makhluk hidup mempengaruhi kehidupan kita. Nanti ibu jelasin lagi ya. Nah, ada juga pengertian lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya dan tidak dibuat-buat manusia. Jenis-jenis lingkungan alam tuh ada lingkungan perairan, contohnya sungai, laut, pantai, danau dan lain-lain. Siapa di sini kalau liburan ke laut? Pasti biasanya kan pada liburan tuh ke pulau, ke laut gitu kan. Seru ya main air sama keluarga. Ada juga lingkungan daratan itu, contohnya itu kayak gunung, pegunungan, hutan dan lainnya. Ada yang pernah ke gunung Kak? Buat ya apa ya? Bisa buat dibilang refleksi lah ya, tapi kalau untuk anak-anak karena masih kelas 2 SD jadi mungkin nggak sanggup untuk mendaki kan, karena gunung itu tinggi sekali. Terus ada juga contoh tumbuhan nih, ada tumbuhan hias. Bisa tuh tumbuhan hias tuh terbuatnya ada nggak hidup ya anak-anak, kalaupun ada hidup tuh sedikit karena tuh bunga hidup yang bunga betulan bunga itu susah untuk jadi di tanaman hias di ruangan karena itu nggak bisa bertahan lama hidupnya. Dia harus di luar, harus disiram-siram, harus kena matahari karena ada proses fotosintesis. Nah, untuk tumbuhan tuh biasanya tanaman hias itu terbuat tuh biasanya dari plastik yang dari sedotan tau kan. Terus ada yang terbuat dari kartu yang biasa dimainin sama orang tua tuh, kartu joker namanya tuh. Biasanya di apa sih, dibentuk biar menyerupai bunga biasanya gitu. Banyak ada yang jual kerajinan seperti itu. Seperti dari logam juga ada kan, macam-macam tanaman hias. Terus untuk bunga, contoh tumbuhan tuh ada bunga juga, sayuran dan buah-buahan. Tumbuhan tuh biasa ditanamnya di tanah, dan tumbuhan ada yang prosesnya akan meninggi dan membesar. Ada juga tumbuhan yang gak besar-besar, yang gak tinggi-tinggi. Tumbuhan itu mengambil makanan dari tanah, jadi nanti akar
yang mengambil serat-serat itu di dalam tanah lalu dibawa ke batang dan diproses di dalam daun. Makanya kenapa tumbuhan itu nggak bisa maksudnya tanamannya sih itu nggak ada yang pakai bunga hidup, jarang. Karena kalau yang bunga hidup tuh kayak tumbuhan hidup itu harus hidupnya di tanah karena mereka ada proses fotosintesis atau yang harus mengenai matahari dan tanah. Kalau kita masukin ke dalam rumah kan takutnya becek kan, kalau jadi hiasan jadi gimana gitu. Nah, untuk contoh hewan tuh ada hewan yang terbang, misalnya tuh ada bebek, burung, sama penguin tuh biasa terbang. Dan banyak lagi ya jenis-jenisnya. Ada juga yang berkaki dua, apa? Betul, ada ayam sama angsa. Sebenarnya ada lagi. Kita sebut dua-dua aja ya. Kalau yang hidup di air tuh pasti semua pada tahu apa. Betul, ada ikan. Di sana tuh banyak ikan. Terus ada yang hidup di darat seperti ayam, kambing, dan sapi. Ada juga hewan buas, ada pula hewan jinak. Yang tadi kita sebutkan sebelumnya itu adalah contoh-contoh hewan yang jinak. Kalau hewan buas itu apa sih Bu Guru? Kalau yang buas itu tuh biasanya yang hidup di hutan ya, kayak macan, harimau, terus apa lagi ya? Banyak jenis-jenisnya yang harus kita hindari. Kayak ular juga termasuk, ada beberapa jenis ular yang buas, sama singa, macem-macem deh. Terus manfaat tumbuhan tuh bagi makhluk hidup, untuk makhluk hidup tuh bagi manusia tuh kayak membuat udara tuh semakin segar. Coba deh anak-anak lihat kalau kita pergi ke suatu tempat yang banyak sekali tanaman, tumbuhan yang hijau-hijau itu pasti kayak kita tuh seneng liatnya karena jadi kayak lebih cerah, kayak lebih hidup gitu ya. Terus kayak membuat udara tuh jadi sejuk. Kalau banyak tumbuhan tuh biasa udara jadi sejuk gitu. Terus memperindah lingkungan juga, jadi kita tuh nggak bosan-bosan ngelihatnya. Ada juga tuh tumbuhan yang menghasilkan buah. Nah, buahnya itu bisa kita makan buat menambah vitamin dalam tubuh kita. Kalau daun tumbuhan itu biasa untuk hewan ternak kayak sapi, kerbau makannya rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, sama kayak jerapah juga. Dan manfaat hewan bagi manusia itu apa? Ya, hewan ternak dapat diambil dagingnya, telurnya, dan susunya. Kayak biasa kita tuh makan nangkep ayam, yang kita ambil dagingnya, kita makan. Kita juga ngambil ayam atau bebek, yang kita ambil apa? Telurnya. Buat apa? Kita makan. Dan sapi kita ngambil susunya buat kita minum, ya kan? Yang susu yang ada di warung-warung itu juga diolah dulu, itu biasa diambil dari sapi terus diolah, jadi di packaging seperti itu ya prosesnya. Sebagai alat transportasi manusia juga bisa. Ada beberapa tuh kayak di pasar-pasar atau yang di kota-kota besar tuh biasanya ada namanya delman. Itu tuh yang digunakan tenaga itu tenaga kuda. Jadi kita tuh naik terus kuda nanti yang jalanin kan. Habis itu kita sudah di akhir pembahasan kita. Nah, teman-teman pasti ada yang bertanya, kenapa sih Bu Guru kita membahas tentang mencintai lingkungan sedangkan kita hari ini belajar PKN? Anak-anak, kewarganegaraan itu atau PKN itu memiliki pemikiran ataupun ide yang berkaitan erat nih. Kayak apa ya? Erat itu kayak apa? Kayak rantai ya, kayak gini nih. Kan nggak bisa dilepas ya. Berkaitan erat itu kayak berhubungan erat dengan tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya secara bertanggung jawab. Nah, di sini kita tuh harus bertanggung jawab. Kita harus menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Untuk menyayangi tumbuhan, kita harus beri dia, kita siram air, kita kasih pupuk dan segala macam biar dia tuh nggak mati, biar dia nggak layu.
Kita harus tahu tata cara untuk menanamnya bagaimana. Itu juga dengan hewan. Kalau kita punya peliharaan kayak kucing, apa yang kita lakukan? Memberi makan, memberi minum. Begitu juga untuk hewan-hewan lain yang kita pelihara ya. Terus mampu bijaksana dalam menjaga. Kita tuh harus menjaga. Kalau misalnya hewannya terluka, kita yang ngobatin. Kan hewan nggak bisa ngobatin sendiri, jadi kita yang ngobatin. Nah kayak tumbuhan juga, kalau misalnya kayak rada-rada bolong-bolong atau gimana, kan ada penyakitnya tuh, ya kita cari solusinya apa gitu. Mengolah dan melestarikan lingkungan. Nah kita tuh diajarin banyak untuk PKN ini, kita diajarin banyak untuk mencintai, merawat, menjaga, mengolah dan melestarikan. Mengolah itu kayak cabai, kita kan udah tanam baik-baik, kita olah, kita bisa jual dan kita dapat hasilnya kan. Terus nanti kita perbaiki lagi, kita tumbuhkan lagi cabenya, nanti kita dapat hasil lagi. Jadi banyak keterkaitan PKN itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Kan anak-anak udah tahu apa saja yang harus kita lakukan, berarti kan harus menjaga tumbuhan dan hewan. Kita harus saling menjaga semuanya di sini, oke? Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada yang nggak mengerti dengan penjelasan ibu, boleh bertanya. Dan kalaupun ada yang malu bertanya di kelas ini, sebenarnya nggak boleh malu bertanya ya. Kalian kan udah kelas 2, ini udah semester 1 nih, semester 3 lah ya jatuhnya. Nah kalian tuh harus banyak bertanya. Bertanya yang simpel-simpel nggak apa-apa, nanti bu guru coba bantu jawab dengan bahasa yang kalian mengerti. Lalu kalaupun memang kalian malu untuk bertanya, nggak apa-apa, nanti tanya langsung ke ibu aja ya, secara pribadi nggak apa-apa, ibu akan jawab, oke? Nah sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita hari ini, kita harus menutupnya juga dengan berdoa, karena kita diawali dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya buat anak-anak semua yang udah mau mendengarkan ibu guru. Kalau ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan pelajaran PKN yang selanjutnya. Selamat pagi semua, sehat-sehat ya.